Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, para jamaah hadirin, jamaah subuh Masjid Silaturrahmi yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya menjelaskan kepada kita anugerah karunia Allah yang tak terhingga untuk kita semua dengan mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa pesan-pesan dan misi yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya atas orang-orang yang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim ayati, yang membacakan di tengah-tengah mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menerangkannya di tengah-tengah mereka dan juga memberikan contoh melalui perilaku dan kehidupan. Di sini Allah gunakan kata yatlu, bukan menggunakan kata yaqra'u. Kalau yaqra'u artinya membacakan, kalau yatlu sebagaimana yang kita fahami dari asal katanya tala yatlu, dipergunakan Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Syams, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dengan cahayanya dan bulan ketika mengiringinya. Jadi kata tala yatlu sebetulnya bukan berarti membacakan semata, tapi juga memiliki arti tambahan, yaitu mengikuti dan mengiringi. Nabi kita Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Allah, dan beliau yang pertama-tama mengikuti bimbingan petunjuk Al-Quran. Beliau juga memberikan contoh di tengah-tengah kita melalui kehidupannya sebagai saksi hidup dari Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itu, ketika As-Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Nabi kita, beliau dengan sederhana menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Dari sini kita dapat memahami bahwasannya Al-Quran di samping merupakan firman Allah, wahyunya dan juga pedoman bagi hidup kita semuanya, dia juga merupakan apa? Merupakan referensi dari sunnah dan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi tak mungkin sama sekali sunnahnya bertentangan dengan apa yang terdapat dalam kitab Allah. Jadi Nabi diperintahkan oleh Allah untuk membacakan ayat-ayat Allah di tengah-tengah mereka. Dan beliau yang pertama kali mengikutinya, dan beliau yang menjadi contoh bagi kita semuanya sebagai suri tauladan bagi kita dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam puasa, bukan hanya dalam ibadah ritual, tapi bagaimana Nabi mencontohkan bagi kita semua kehidupan yang menyatu dengan Al-Quran. Langkah-langkah beliau, sepak terjang beliau, begitu pula yang menyangkut kehidupan pribadinya bersama keluarganya, bersama masyarakatnya. Demikian pula sebagai seorang pemimpin dan jenderal yang memimpin kaum muslimin
dalam perjuangan mereka, semuanya menjadi contoh bagi kita semua. Wa yuzakkihim, dan tujuan Al-Quran dibacakan adalah untuk mensucikan jiwa mereka. Untuk betul-betul membersihkan jiwa mereka dari kotoran-kotoran jahiliyah hingga jiwa kembali ke dalam fitrahnya sebagaimana pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana fitrah manusia sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Oleh karena itu dalam suratul Rum ayat 30 Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Luruskan wajahmu, berjalan di atas tuntunan Allah Subhanahu wa taala dengan menghadapkan wajahmu ke hadapannya. Dengan lurus fitrat Allah. Apabila kamu lakukan hal ini, maka kamu akan kembali ke dalam fitrah Allah sebagaimana pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dan manusia. Karena setiap anak manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Jiwanya betul-betul dalam keadaan lurus dan penuh dengan keseimbangan. Sebagaimana firman Allah, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami telah menciptakan manusia benar-benar dalam kondisi yang amat lurus dan penuh keseimbangan. Walaupun ayah ibunya seorang musyrik, tenggelam dalam kemaksiatan, jiwa manusia ketika pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia mengenal orang-orang di sekitarnya terpengaruh oleh pengaruh pendidikan dan lingkungan, semua manusia pada awalnya pada dasarnya diciptakan dalam keadaan suci dan bersih. Nah, misi Nabi kita Muhammad SAW membersihkan kotoran-kotoran jahiliyah yang melekat pada jiwa manusia diakibatkan pendidikan yang salah, diakibatkan kebiasaan dan pengaruh lingkungan agar kembali ke dalam fitrahnya. Oleh karena itu Nabi mengumumkan misi beliau, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan, bukan untuk menanam sesuatu yang baru, tapi menyempurnakan makarimal akhlak, akhlak dan pekerti yang luhur yang memang telah ditanamkan Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa manusia bersama kelahiran. Oleh karena itu kata akhlak yang merupakan jamak dari khuluq, akar katanya sama dengan al-khalq yang berarti ciptaan. Karena akhlak juga merupakan hal yang diciptakan Allah dan ditanamkan dalam jiwa manusia, lalu Allah turunkan kitabnya mengajak kepada apa yang terdapat dalam jiwa manusia, bukan kepada sesuatu yang asing. Kitab sucinya pun diturunkan sejalan dengan fitrah manusia ketika pertama kali Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Jadi pada dasarnya manusia sebetulnya ketika diciptakan Allah dalam keadaan baik, tapi akibat pendidikan, kebiasaan, dan pengaruh dari lingkungan, fitrah tersebut tertutup, terselimuti oleh kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Maka misi para nabi, misi para rasul, begitu pula para dai, sebagaimana misi Rasul, seharusnya mereka berupaya untuk membacakan ayat-ayat Allah, menjadikan kehidupan mereka contoh di tengah masyarakat, agar dapat mengajak manusia kembali untuk memulihkan dan mensucikan jiwa mereka, sebagaimana mereka pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, agar mereka memiliki pegangan, pedoman dan juga tolok ukur, referensi apabila mereka berbeda, berselisih. Allah Subhanahu wa taala ajarkan mereka Alkitab. Dalam Alkitab terdapat hikmah-hikmah berkaitan dengan sejarah umat terdahulu, jatuh dan bangkitnya mereka. Hukum sejarah, sunnah-sunnah Allah, bimbingan-bimbingan dan tuntunan-tuntunan yang Allah turunkan dalam kitabnya merupakan ayat-ayat yang penuh dengan hikmah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam suratul Isra, setelah menjelaskan hikmah-hikmah yang Allah terangkan, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah, itulah sebahagian hikmah yang Allah wahyukan kepadamu berkaitan dengan wasiat-wasiat yang Allah sebutkan dalam suratul Isra. Nah, para jamaah sekalian, dari sini kita memahami bahwasannya misi Nabi kita sederhana.
yaitu mengajak manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Allah yang Allah turunkan dan dibacakan nabinya. Nabi mengajak mereka semua untuk kembali mensucikan jiwa mereka hingga jiwa mereka betul-betul kembali ke dalam fitrah suci mereka dan dapat menumbuhkan akhlak pekerti yang luhur. Baik itu akhlak bersama Allah, akhlak bersama Rasulnya, akhlak bersama kedua orang tua, akhlak bersama para pemimpin yang diangkat sebagai pemimpin apabila mereka mengajak kita kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada kemaksiatan. Allah memerintahkan kita untuk mentaati mereka. Apabila mereka memerintahkan kita bertentangan dengan apa-apa yang tidak sejalan dengan hukum Allah, kita diperintahkan untuk mengingatkan dan menegur mereka. Jangankan pemimpin, kedua orang tua yang wajib untuk kita hormati, kita hargai dan berbuat baik kepada mereka. Kalau mereka memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan yang tidak benar, Allah melarang kita untuk mentaati mereka. Tetapi tetap memperlakukan mereka dengan baik dan mulia di luar apa-apa yang mereka perintahkan dari kesalahan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tujuan agama, tujuan Nabi diutus, tujuan Al-Qur'an diturunkan adalah untuk apa? Untuk membimbing kita hadirin sekalian agar betul-betul apa? Kembali kepada fitrah kita. Agar kita betul-betul menghiasi diri kita dengan makarimul akhlak. Tapi akhlak yang kita maksudkan di sini bukan hanya terbatas akhlak di antara sesama manusia, tapi landasan akhlak dalam Islam, landasan akhlak sebagaimana yang diterangkan Al-Quran, landasannya adalah berakhlak bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwasannya kita adalah makhluk Allah yang berhutang dengan seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati, semua yang kita cintai, semua adalah anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa yang seharusnya dilakukan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Nikmat yang tak terhingga sebagaimana yang Allah sebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Termasuk dengan mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah kita sebagai penabur rahmat bagi al-alamin. Dengan sendirinya hadirin sekalian, mengapa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diterangkan dalam kitabnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada kami semata. Lalu apa alasan kita beribadah pada Allah? Jawabannya hadirin sekalian, sebagai ungkapan syukur kita seorang hamba yang berhutang dengan seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berhutang kepada Allah dengan seluruh hidup kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka adab akhlak seorang hamba seharusnya menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, berserah diri kepadanya, tunduk dan mengikuti bimbingan dan petunjuknya. Semua ini hadirin sekalian sebagai ungkapan syukur seorang hamba kepada Tuhan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa syukur ini kepada Allah merupakan puncak dari makarimul akhlak, puncak akhlak dan pekerti yang luhur. Dari syukur kepada Allah Subhanahu wa taala lahir berbagai macam akhlak dan pekerti yang luhur. Termasuk diantaranya yang melahirkan makarimul akhlak di antara sesama kita. Perlakuan kita kepada keluarga kita, sikap kita kepada masyarakat, semua hadirin sekalian tidak terlepas dari ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah berfirman, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan melalui para nabinya termasuk melalui lisan Musa alaihi salatu wassalam
apabila kalian benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan tambahkan nikmatku bagi kalian. Allah tidak butuh dengan syukur kita. Tapi syukur kita menunjukkan akhlak seorang hamba yang betul-betul mengenal Tuhannya dan menyadari bahwa seluruh hidupnya adalah anugerah karunia yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, tapi bila kalian ingkar, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku benar-benar maha pedih. Ketika Nabi Allah Sulaiman berkata kepada para pemuka kaumnya, ketika mendengar Balqis akan datang menuju Yerusalem, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa di antara kalian wahai pemuka kaumku yang sanggup untuk membawa singgasana Balqis dari Yaman menuju Yerusalem sebelum mereka datang ke hadapan. Qala ifritum minal jin, tampil seorang yang cerdik dari kalangan bangsa jin. Kata ifrit menunjukkan cerdik, jenius, dan kata ifrit bukan hanya berlaku untuk jin, tapi berlaku juga untuk manusia. Orang Arab sering menggunakan anta ifrit, menggambarkan kecerdasan. Jadi tampil sosok jin yang cerdas, yang pandai di antara mereka. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan menghadirkan singgasana tersebut sebelum kamu keluar dari majelis ini. Tahu-tahu seorang manusia yang Allah anugerahkan pengetahuan dari kitabnya. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkata seorang yang Allah ajarkan pengetahuan dari kitabnya, saya akan menghadirkan singgasana tersebut sebelum matamu berkedip. Sebelum matamu berkedip, kau akan saksikan singgasana tersebut. Ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan. Falamma ra'ahu mustaqirran indah. Begitu Sulaiman menyaksikan singgasana tampil di hadapannya, sebelum matanya berkedip, langsung dia mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini betul-betul karunia Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji aku, apakah aku ini bersyukur ataukah termasuk dari hambanya yang ingkar. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi, siapa yang bersyukur, manfaatnya, keuntungannya kembali untuk dirinya, bukan untuk Allah. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, tapi siapa yang ingkar, yang tidak bersyukur pada Allah, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha pemurah. Tuhanku tidak butuh kepadanya. Seandainya dia ingkar, di luar dirinya terdapat hamba-hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenali nikmatnya. Jadi dari ibadah kepada Allah, Allah tidak diuntungkan sedikit pun. Tapi Allah ingin melihat siapa di antara kita yang bersyukur dan siapa yang ingkar. Saya terkenang kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an bahwa Allah memberikan Daud seorang anak yang bernama Sulaiman. Wa wahabna li Dauda Sulaiman innahu awwab. Kami anugerahkan bagi Daud seorang anak yang bernama Sulaiman, dan Sulaiman ini benar-benar seorang awwab, kaya raya, berkedudukan, menguasai kekuasaan yang tidak pernah hadirin sekalian dimiliki oleh seorang pun sebelum Sulaiman maupun setelah Sulaiman. Angin tunduk di bawah perintahnya. Sulaiman dengan izin Allah memerintahkan angin untuk menempuh perjalanan 1 bulan dalam 1 pagi, menempuh perjalanan 1 bulan untuk menggiring awan-awan ke daerah yang diperintahkan Sulaiman. Juga memerintahkan jin untuk membangun bangunan dan juga menyelam ke dalam lautan mengumpulkan harta benda. Tapi walaupun demikian, Sulaiman seorang hamba yang selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah menyombongkan diri. Kami anugerahkan bagi Daud seorang anak yang bernama Sulaiman dan hatinya benar-benar selalu kembali pada Allah. Lalu Allah berikan contoh untuk kita, idh urida alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad. Ketika satu hari Sulaiman menyaksikan pameran kuda-kuda yang betul-betul indah, menarik dan menawan berpacu di hadapannya. Dan Sulaiman seorang yang mencintai kuda. Ketika dia menyaksikan pameran kuda yang berlalu di hadapannya,
Pada saat itu dia lengah untuk mengingat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman langsung mengatakan, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Lalu beliau mengatakan, rudduha alayya fatafiqa masham bisuqi wal ana. Pada saat itu Sulaiman yang lengah menyaksikan nikmat karunia Allah yang melintas di hadapannya, dia mengatakan, saya mencintai satu kebaikan tapi saya lupa untuk menyebut nama Tuhan. Sampai kuda-kuda tersebut hilang dari pandangan matanya, kemudian Sulaiman katakan, rudduha alayya, kembalikan ke hadapan. Mulai hari ini sekalian, dia mengusap lehernya, begitu pula kakinya sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam terjemahan sebagian Quran dikatakan bahwa Sulaiman menyembelih kuda tersebut dan memotong kakinya. Karena apa? Dia menganggap kuda ini yang membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya lupa dari sini bukan dari kuda hari ini sekalian. Tapi pada saat tersebut dia lengah. Maka dia perintahkan kuda tersebut untuk dikembalikan. Dia mengusap lehernya, kakinya sambil menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran tidak disebutkan tentang pemotongan maupun pencincangan. Tapi yang ada, Sulaiman mengusap leher kudanya. Kita lihat bagaimana Sulaiman hanya lengah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyesali apa yang dilakukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan janji dari Allah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa liyutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Telah mendapatkan janji Allah, Allah tidak akan menghitung kesalahan Nabi di masa yang lampau maupun yang akan datang. Artinya apa? Bebas dari hisab. Tapi Nabi ternyata ibadahnya, pengabdiannya kepada Allah bukan berkurang. Perjuangannya di waktu siang, bangun di waktu malam, hingga kakinya terbelah-belah karena terlalu lama berdiri hari ini sekalian. Di siang harinya beliau berjuang. Di malam harinya beliau beribadah, sujud di hadapan Allah. As-Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya padanya, "Lima fa'alta hadza fi nafsika ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kenapa kamu lakukan ini terhadap dirimu wahai Rasulullah? Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi menghitung apa-apa yang kamu lakukan di masa lampau maupun di masa akan datang. Jawaban Nabi sederhana, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apa aku tidak ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Seorang hamba itu nilainya, kemuliaannya di saat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam menjelaskan kepada kita 3 golongan orang yang beribadah pada Allah. Kita lihat siapa di antara mereka yang paling mulia. Yang pertama, qaumun abadullah raghbatan fi jannati. Satu kaum beribadah pada Allah karena iming-iming surga. Surga yang terbayang dalam benaknya dan itu yang dicari. Beliau mengatakan fatilka ibadatut tujjar, itulah ibadahnya para pedagang. Wa qaumun abadullah rahbatan min adzabi. Satu kaum beribadah pada Allah karena seringnya takutnya menghadapi ancaman api neraka. Jadi motivasinya beribadah, satu karena apa? Karena mengharapkan surga, yang satu karena tidak menginginkan api neraka. Nah, saya bertanya, kalau tidak ada surga dan neraka, kira-kira bagaimana? Hutang kita terhadap Allah besar apa tidak? Kalau tidak ada surga, tidak ada api neraka, hutang kita kepada Allah begitu besar. Apakah tidak patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya bukan karena surga, bukan karena takut dari api neraka semata, walaupun kita tidak ingin terjerumus dalam api neraka dan mengharap untuk dimasukkan ke dalam surganya berkumpul bersama para kekasihnya. Tapi masa motivasi kita hanya karena surga dan neraka, bukan Allah yang menjadi tujuan kita. Nah, yang golongan ketiga ini, qaumun abadullah la raghbatan fi jannati wa la rahbatan min adzabi. Satu kaum beribadah pada Allah semata-mata bukan karena menginginkan surga atau takut dari api nerakanya, tapi syukran wa hubban lillahi tabaraka wa ta'ala, fatilka ibadatu syakirin al-muhibbin. Ibadah mereka kepada Allah karena syukurnya yang tak terhingga dan cintanya kepada Allah. Itulah ibadahnya para asyakirin, orang yang bersyukur dan cinta pada Allah.
Kira-kira mana yang paling indah di antara tiga? Beribadah karena motivasi mengharapkan surga atau takut dari api neraka, apa ibadah yang dasarnya cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya orang yang bersyukur dan cinta pada Allah akan ditempatkan di tempat yang paling indah, di tempat keridhaannya. Hingga Allah mengatakan apa? Wa ridwanun minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah jauh lebih besar daripada surganya bahkan. Wa ridwanun minallahi akbar. Di saat orang cinta pada Allah, Allah cinta padanya, Allah akan membuat seluruh kehidupannya ridha padanya. Oleh karena itu Allah bilang apa? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika fa huwa fi 'isyatin radiyah. Bukan hanya dia yang ridha, tapi sampai kehidupannya pun ridha padanya. Walaupun dalam sebuah gubuk yang kecil, di saat kehidupan dia Allah buat ridha padanya, maka jiwanya akan damai dan tentram. Tapi berapa banyak orang bergelimangan kekayaan, berada pada kedudukan yang tinggi, tapi hanya Allah yang tahu. Di luar nampak dia mulia, padahal jiwanya menderita, batinnya sengsara. Kalau seandainya hadirin sekalian mendengarkan ucapan jujur dari orang-orang yang di atas, bahkan yang bergelimangan kekayaan, tidurnya tidak nyaman, makannya tidak nyaman, hatinya bergelisah, yang luar biasa. Dan saya berkali-kali mendapatkan keluhan, curhat dari seorang hadirin sekalian yang berkedudukan tinggi. Hampir dikatakan jarang orang miskin yang ngeluh seperti mereka. Orang miskin paling kebutuhannya 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 rupiah. Tapi apa yang diceritakan orang tersebut betul-betul hadirin sekalian merupakan kondisi yang mirip dengan seorang yang berada pada pusaran. Maju salah, mau mundur salah. Dia sudah masuk betul-betul dalam keadaan yang sulit untuk keluar. Sedangkan dia untuk bertobat meninggalkan semuanya, dia bertanya di mana dia harus taruh mukanya. Lalu bagaimana dia berhadapan dengan orang-orang yang memberikan kedudukan buat dirinya. Membuat dirinya serba salah sampai sang istri mengatakan, tobat pak, tobat pak. Si bapak mengatakan, mau tobat bagaimana? Ke depan salah, mundur salah. Pada saat dia menghadapi tekanan yang luar biasa, datang kepada ustaz kita dibacakan doa di air. Saya bilang bukan doa, tobat. Percuma. Didoakan tidak berniat untuk tobat, kamu sama aja mandi di spiteng. Nggak bakal bersih sama sekali. Betul nggak hadirin sekalian? Kembali pada Allah merupakan jalan yang paling indah. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar dalam Quran kata din. Kata din. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agama. Sebetulnya terjemahan yang tidak tepat. Karena agama itu artinya budaya. Agama, budaya. Karena manusia merupakan makhluk sosial, untuk mengatur kehidupan mereka agar tidak saling merugikan, maka lahirlah kesepakatan-kesepakatan yang disepakati oleh satu masyarakat, dan kesepakatan tersebut dinamakan agama. Berarti agama sumbernya dari mana? Dari manusia. Tapi kalau din, arti din dalam bahasa Arab, kalau kita perhatikan kata dana yadinu, juga ada kata yang asalnya sama itu dain, hutang. Itu hutang. Ad-dain adalah hutang dalam bahasa Arab. Berarti apa? Membuat kita dengan sendirinya yang menerima kebaikan atau iuran bantuan dari seseorang, kita berhutang untuk mengembalikan apa yang diberikan kepadanya. Nah, sebetulnya kata din juga mirip artinya. Kita ini berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang mengherankan bayarnya semua orang lain. Kita berhutang pada Allah, tapi bayarnya pada orang lain. Bagaimana mungkin Allah akan terima? Oleh karena itu, syirik merupakan apa? Merupakan perbuatan yang akan membuat amal kita tertolak dan kita tidak akan sama sekali masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena syirik merupakan bahagian dari keingkaran yang amat mengerikan. Dan juga dinamakan kezaliman, inna syirka la dzulmun adzim. Oleh karena itu Allah katakan inna dina indallahil Islam. Maknanya amat indah. Penyerahan kita karena atdana yadinu lillah, hadirin sekalian, menunjukkan bagaimana ketundukan, kepatuhan, sikap berserah diri kepada Allah. Dasarnya karena apa? Karena kita berhutang dengan seluruh hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang
mengabdi kepada Allah, tapi mencampur pengabdiannya dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diterima sama sekali. Oleh karena itu para jamaah sekalian, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Kita berserah diri kepadanya dan tidak mendahulukan apapun di hadapan Allah. Tapi kita mengedepankan Allah di atas segala sesuatu sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mendahulukan sesuatu apapun di hadapan Allah maupun Rasul-Nya. Apabila kita hadirin sekalian dalam hidup ini betul-betul menempatkan Allah pada tempat yang tertinggi, kita mengedepankan Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan selainnya di belakangnya, insya Allah hidup kita, akhlak kita, pekerti kita, sikap kita dalam hidup ini akan berada pada as-sirat al-mustaqim. Dengan sendirinya sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat, sebelum kita bertindak, perlakuan kita bersama keluarga kita, suami bersama istrinya, istri bersama suaminya, begitu pula kedua orang tua bersama anak-anak, bersama kedua orang tuanya. Dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu hari ini sekalian bertanya pada Allah tentang sikap-sikap dan perbuatan yang kita lakukan. Apabila benar, kita bersyukur, salah kita kembali bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajib bagi setiap orang yang beriman untuk berhubungan langsung dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Bertanya pada Allah, mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang dari kita, apa yang seharusnya kita lakukan bersama makhluk-makhluk di sekeliling kita. Oleh karena itu akhlak mencakup seluruh aspek kehidupan. Akhlak bersama Allah, akhlak bersama Rasul-Nya, akhlak bersama para pemimpin, akhlak pemimpin bersama rakyatnya, akhlak seorang suami bersama istri, istri bersama suami. Begitu pula hadirin sekalian akhlak kita bersama sesama manusia dan akhlak kita bersama alam. Bersama hadirin sekalian bumi yang kita tinggali. Sebagaimana perintah Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahnya. Kalau seandainya kita resapi semua ini, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian dapat menjadikan kita sebagai ummatan wahidah yang bekerja sama, yang bersama-sama kita beramal dengan hati semata-mata mengharapkan ridha Allah. Apabila ada perbedaan di antara kita, kembali pada Allah. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian perselisihkan, hukumnya dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya referensi yang sama, kitab yang sama, pedoman yang sama, apapun latar belakang kita, suku kita, golongan kita, insya Allah kita semuanya dapat disatukan dalam agama Allah. Oleh karena itu bersatu dalam agama Allah, berpegang pada tali Allah Subhanahu wa taala merupakan bahagian dari kalimat tauhid dan tauhid kalimah. Oleh karena itu kita berharap kaum muslimin di negeri kita maupun di negara-negara yang lain bukan masing-masing merujuk kepada kelompok dan golongannya. Yang satu mengatakan saya NU, saya Muhammadiyah, saya Syiah, saya Sunnah. Ini justru yang membuat akhirnya persatuan kita runtuh. Kerjasama kita juga hari sekalian berbalik menjadi kebencian dan permusuhan karena yang diperjuangkan bukan Allah. Yang diharapkan bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi masing-masing berlomba-lomba berjuang hanya untuk kepentingan dirinya, kelompoknya dan hawa nafsunya. Sebagai penutup, Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka hingga mereka akhirnya berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan, lasta minhum fi syai'. Sedikit pun kamu wahai Rasulullah tidak terhubung dengan mereka. Kamu bukan dari mereka, mereka bukan dari kamu sedikit pun. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertauhid kepada Allah adalah orang-orang yang mau disatukan dalam agama Allah, baik pada saat dia suka maupun pada saat dia tidak suka. Karena tidak semua hadirin sekalian perintah agama enak bagi setiap orang. Kalau kita bersalah, kita harus menerima kesalahan kita. Kalau kebenaran ada pada kelompok lain, kita harus mengakui kebenaran tersebut bukan karena pengaruh kelompoknya, tapi karena kebenaran itu sendiri. Ini yang kita harapkan mudah-mudahan dalam masjid kita, walaupun kita dari latar belakang yang berbeda. Kalau Allah menjadi ikatan di antara kita, begitu pula hadirin sekalian Rasulnya, kemudian Islam sebagai nama yang Allah berikan untuk kita,
bersama-sama hari sekarang kita bernaung di bawah naungannya, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat satukan kita semua. Begitu pula langkah-langkah kita. Kita dapat beribadah dengan khusyuk dan masing-masing tidak lagi akan mengedepankan kelompok maupun golongan atau pendapat fikih yang berbeda yang kembali kepada interpretasi manusia, tapi sebagaimana yang diajarkan Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para jamaah sekalian, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan ada yang kurang jelas ya, atau katakan sebahagiannya kabur, itulah merupakan kekurangan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita sebagaimana masjidnya silaturahmi. Allah satukan kita semua dalam ikatan rahim di jalan Allah dan iman kepadanya. Amin ya rabbal alamin.